Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikitabella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal Undip tahun 2021 untuk mapel fisika. Video kali ini adalah video part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, sebelum kita mulai soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Langsung saja kita simak soal yang pertama, atau soal yang keenam ya. Panjang gelombang sebuah partikel bermuatan setelah dipercepat melalui beda potensial 1 volt, besarnya adalah 1 nanometer. Kita tuliskan misalkan itu panjang gelombang yang pertama yaitu 1 nanometer ketika beda potensialnya 1 volt atau nilai delta V-nya sama dengan 1 volt. Panjang gelombang partikel menjadi 100 nanometer, berarti itu lambda keduanya sama dengan 100 nanometer. Bila dipercepat melalui beda potensial, ini misalkan beda potensial 1 yang ditanyakan beda potensial kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan dari energi partikel. E itu sama dengan H atau konstanta Planck dikali frekuensinya. Di mana frekuensi itu bisa kita jabarkan jadi C per lambda. Berarti E itu sama dengan Hc per lambda. Nah, energi lain yang dimiliki partikel akibat adanya beda potensial yaitu ada E sama dengan Q kali delta V. Q itu adalah muatan partikel, delta V itu adalah beda potensialnya. Jadi, E-nya ini bisa kita sama dengankan. Maka ketemulah Q kali delta V sama dengan Hc per lambda. Q itu adalah muatan partikel, karena partikelnya ini sama, berarti kan nanti muatannya kan sama, konstan. Nah, H itu adalah konstanta Planck, itu jelas konstan. C itu kan kecepatan cahaya, itu juga konstan. Nah, jadi kalau kita simpulkan delta V dikali lambda sama dengan konstan. Atau bisa kita tuliskan delta V1 dikali lambda 1 sama dengan delta V2 dikali lambda 2. Kita masukkan nilainya, delta V1-nya itu adalah 1 dikali lambda 1-nya juga 1 sama dengan delta V2 yang akan kita cari lambda kedua yaitu 100. Maka ketemu V2 atau delta V2 sama dengan 1 per 100 atau sama dengan 0,01 volt. Nah, inilah beda potensial yang kedua. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah gelombang bunyi mempunyai amplitudo 2 terukur oleh detektor pada jarak 100 meter dari sumber bunyinya. Oke, kita tuliskan yang diketahui, misalkan amplitudonya yaitu 2, jaraknya atau R-nya sama dengan 100 meter. Bila amplitudo gelombang dinaikkan menjadi 4, oke berarti ini tadi A1, ini ada R1, A2-nya menjadi 4, namun jarak detektor digeser menjauh menjadi 1 km. Berarti jarak yang sekarang atau R2-nya sama dengan 1 km, kita jadikan ke meter, berarti 1000 meter. Maka perbandingan intensitas bunyi mula-mula terhadap yang terakhir adalah yang ditanyakan perbandingan dari intensitas atau I1 dibanding dengan I2. Hasilnya berapa gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan persamaan dari intensitas bunyi. I itu sama dengan P atau daya dibagi dengan luasannya atau A. P itu adalah daya, di mana persamaannya P itu sama dengan energi persatuan waktu atau E per T. Nah, energinya itu kita peroleh dari setengah K dikali A kuadrat. A-nya di sini adalah A amplitudo ya, per waktu. Nah, untuk A-nya itu adalah luasan bola, di mana persamaannya yaitu 4 pi R kuadrat. Nah, berarti P itu sebanding dengan amplitudo kuadrat, sedangkan luasnya itu sebanding dengan R kuadrat. Jadi kalau kita tuliskan, I itu sama dengan A kuadrat per R kuadrat. Sekarang kita bandingkan, berarti I1 dibanding dengan I2 sama dengan A1 kuadrat per R1 kuadrat, harusnya kan dibagi A2 kuadrat per R2 kuadrat gitu ya. Nah, itu bisa kita kali tapi dibalik, jadinya R2 kuadrat per A2 kuadrat.
Nah, karena semuanya ini ada kuadratnya, berarti bisa kita tuliskan A1 per R1 dikali R2 per A2 kuadrat. Kita masukkan nilainya sama dengan A1-nya yaitu 2 per R1-nya 100 dikali R2-nya 1000 per A2-nya yaitu 4. Dikuadratkan, ini kita coret berarti tinggal 10, ini kita coret berarti sini 2. Jadi perbandingan dari I1 dibanding I2 sama dengan, ini tadi kan 10 di sini 2 berarti 5 per 1 dikuadratkan hasilnya yaitu 25 dibanding 1. Nah, inilah hasil perbandingannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 8. Dua termometer A dan B menunjukkan angka yang sama yaitu 0 derajat ketika digunakan untuk mengukur suhu air saat membeku. Oke, kita gambarkan, misalkan di sini ada termometer A, di sini termometer B. Nah, ketika digunakan untuk mengukur suhu benda yang membeku itu nilainya sama-sama 0 derajat. Ini tadi miliknya A, ini B. Saat air mendidih, skala pada termometer A menunjukkan 1,5 kali skala pada termometer B. Misalkan di sini ketika airnya yang mendidih, termometer A itu menunjukkan 1,5 kalinya termometer B, gitu ya. Misalkan di sini B, di sini 1,5 B. Bila termometer A menunjukkan skala 50 derajat, misalkan di sini 50 derajat, berapakah skala yang diukur oleh termometer B, gitu ya. Nah, kalau kita lihat suhu yang diukur oleh termometer A atau TA itu sama dengan 1,5 kalinya suhu yang diukur oleh termometer B, gitu ya. Jika yang di TA ini mengukur suhu 50 derajat, maka yang di B itu 1,5 dikali TB. Nah, yang ditanyakan suhu yang diukur termometer B berapa? Berarti TB-nya itu sama dengan 50 derajat dibagi 1,5. Hasilnya itu sekitar 33,3 derajat atau kita bulatkan jadi 33 derajat. Nah, inilah suhu yang diukur oleh termometer B. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 9. Panjang fokus kontak lensa mata dari seseorang saat di udara adalah 1 cm. Berarti kita tuliskan yang diketahui, VU atau panjang fokus di udara itu sama dengan 1 cm. Berapakah panjang fokus kontak lensanya bila berenang di dalam air? Yang ditanyakan panjang fokus ketika di air atau VA-nya. Jika diketahui indeks bias udara atau NU sama dengan 1, indeks bias air yaitu NA sama dengan 4/3 dan indeks bias lensa atau NL sama dengan 3/2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan 1/F sama dengan NL/NM min 1. NL itu adalah indeks bias lensa, NM itu indeks bias medium dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, karena di sini ada dua keadaan, berarti kita menggunakan perbandingan 1/FU per 1/FA sama dengan NL per NM-nya, karena tadi ini kita menggunakan yang di udara, berarti di sini ada NU dikurangi 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, untuk yang FA juga sama, berarti ini ada NL per, karena tadi mediumnya air, berarti ini NA min 1 dikali 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, 1/R1 ditambah 1/R2-nya ini kan sama. Kita coret saja, berarti nanti tinggal yang NL per NU min 1 dibanding dengan NL per NA min 1. Nah, 1/FU per 1/FA ini kan bisa kita balik. Jadinya kan FA per FU sama dengan, nah ini bisa kita masukkan nilainya. NL-nya tadi yaitu 3/2 per NU-nya yaitu 1 min 1. Yang bawah NL-nya itu 3/2, NA-nya yaitu 4/3 min 1. Yang kiri FU-nya ini kan 1, berarti FA per 1 ya tetap FA gitu ya. FA sama dengan
3/2 dibagi 1 tetap 3/2, 3/2 dikurangi 1 yaitu 1/2. Yang bawah ini kan bisa kita ganti seperti ini. 3/2 dikali 3/4 dikurangi 1. Jadinya 1/2 per, ini kan 9/8. 9/8 dikurangi 1. Nah, 1 itu sama dengan 8/8. Jadinya 9/8 dikurangi 8/8 yaitu 1/8. Maka nanti ketemu nilai FA-nya sama dengan 1/2 dikali yang bawah dibalik 8/1. Nah, ketemulah 4 cm. Nah, inilah nilai FA-nya atau panjang fokus ketika seseorang itu berenang di dalam air. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal yang terakhir, nomor 10. Sebuah kawat panjangnya 2 meter dan luas penampangnya 3 mm persegi, ternyata hambatannya 15 ohm. Kita tuliskan berarti L1-nya sama dengan 2 meter, A1-nya sama dengan 3 mm persegi, R1-nya sama dengan 15 ohm. Jika terdapat kawat yang panjangnya 4 meter, tetapi luas penampangnya 12 mm persegi dan dari bahan yang sama dengan kawat yang pertama, maka hambatan kawat kedua adalah berarti L2-nya misalkan 4 meter, A2-nya sama dengan 12 mm persegi, yang ditanyakan R2-nya sama dengan berapa, gitu ya. Nah, besarnya hambatan kawat R itu sama dengan Rho kali L per A. Rho itu adalah hambatan jenis kawat, L tadi panjang kawatnya, A itu adalah luas penampangnya. Karena tadi kawatnya sama, berarti nanti nilai Rho-nya ini juga sama. Langsung saja kita bisa menggunakan perbandingan R1 dibanding dengan R2 sama dengan L1 per A1 dibanding dengan L2 per A2. Atau bisa kita tuliskan L1 per A1 dikali A2 per L2. Kita masukkan nilainya, R1-nya tadi 15 per R2 yang akan kita cari sama dengan L1-nya 2 per A1-nya itu 3 dikali A2-nya itu 12 per L2-nya 4. 12 dibagi 4 ini berarti 3, 3 dicoret sama ini, jadi nilai sini ya, jadi nilai R2-nya sama dengan 15 dibagi 2, hasilnya R2 sama dengan 7,5 ohm. Nah, inilah hambatan kawat yang kedua, jadi jawaban yang benar adalah yang E. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal UM Undip tahun 2021 khususnya untuk mapel fisika. Video kali ini bisa teman-teman gunakan untuk persiapan UM Undip tahun 2022. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.